Jadi justru kita tuh yang pengen tahu, Mbak Rara kan kemarin itu terlibat di Milan Fashion Week, dan saya rasa sih pastilah ya banyak banget fashion designer yang bisa terlibat di ajang bergengsi itu, gitu loh, ya kan? Nah, yang kita nih orang Indonesia pengen tahu sebenarnya gimana sih Mbak Rara bisa lolos dan bisa ikut sampai terlibat di ajang Milan Fashion Week itu. I like to work in silence and then just talk about it when udah checkmate gitu. Selamat pagi teman-teman, ketemu lagi dengan DOT.podcast dengan saya Ren Kartili. Dan saya Mira Prihatini. Hari ini kita kedatangan tamu super spesial. Beliau adalah founder dan creative director dari Terima Kasih Kembali Fashion Accessories. Beliau adalah Mbak Indrara Saki. Berawal dari kecintaan, Mbak Indrara Saki yang berlatar belakang tadinya sebagai Vice President Emerging Payment Platform di Mastercard Asia Pasifik, menghadirkan label Terima Kasih Kembali yang menyuguhkan keindonesiaan dalam rupa beragam aksesoris mode dari perhiasan fashion hingga termasuk tas buatan tangan. Sudah terlibat di ajang Paris Fashion Week dan Milan Fashion Week, dan tergabung bersama Flying Solo New York, yaitu perusahaan mode dinamis dengan kantor di New York dan Paris, di mana mereka menampilkan desain mutakhir dari desainer mewah mapan dan pendatang baru, dan mengutamakan kolaborasi, komunitas, dan inovasi dalam membentuk masa depan mode. Fashion aksesoris adalah pelengkap. Hal tersebut mentransformasi kepribadian kita, apalagi jika yang kita pakai bisa berbicara. Itu komunikasi kita sebelum kita bicara, menonjolkan kepribadian dan memberikan kepercayaan diri, tutur Mbak Indrara. Setelah berhenti bekerja di bidang keuangan di sejumlah perusahaan selama lebih dari 25 tahun, Mbak Indrara memutuskan menekuni hasrat pribadi di industri kreatif. Yuk kita ngobrol seru dengan Mbak Indrara di podcast kita kali ini. Meriah sekali ya. Baru kali ini kayak sangat berwarna meja kita. Ini bukan tanpa alasan ya. Bukan tanpa alasan. Kita emang mau menampilkan ada maksud dan tujuan. Betul. Sebelumnya mungkin teman-teman yang baru pertama kali nonton ini, kita sedang tapping di Benda Design Hub. Jadi ini adalah tempat space yang teman-teman bisa melakukan aktivitas di sini, bekerja di sini, ya Mir ya? Ya, bisa mengadakan acara, betul, kerja, launching. Harus desainer nggak? Enggak kan? Enggak. Jadi teman-teman yang banget. antusias terhadap desain, spesial itu bisa ke sini karena di sini banyak sekali material building library ya, yang nanti bisa jadi referensi dalam pembangunan rumah atau interior rumah apapun. Yeay. Aku manggilnya Mbak Rara ya. Rara boleh. Suka-suka lu deh. Suka-suka. Gue Mbak Rara. Ya udah, aku Mbak Rara aja. Oke. Atau lu Mbak In, gue Mbak Rara. Oke, baik Mbak In. Apa kabar? Baik. Ketemu terakhir kita kemarin di acara Benda Design Hub juga ya. Iya. Branding. Sama Mas Arto. Sama Mas Arto waktu itu ya. Aku tuh udah lihat dari jauh. Nih Mbak ini sangat berwarna sekali dari yang lain ya kemarin datangnya. Sebenarnya siapa sih, karena gue belum dikenalin Mbak. Nah, rambutnya ya berwarna. Semuanya sih, sama karya-karya ya Mbak. Apa kabar sekali lagi? Baik ya. Yeah. Dari ini episode yang keberapa ya Mir yang kita udah 51 ya? 52. Iya. Berarti Mbak In adalah podcaster kita yang ke-52. Udah di atas 50. Kongres. Terima kasih udah diundang. Aku dengar Mbak In tuh pertama kali dari Mira. Jadi katanya, aku loh ketemu sama pokoknya desainer lagi, Indonesian designer yang lagi pameran di Milan.
Yang ikut ajang ikut Milan Design Week Milan Design Week. 2024 Iya. kemarin. Betul. Seseruan banget tuh. Gue lihat di IG story-nya. IG story-nya Mira ya. Belum kenalan soalnya Mbak. Nah, sekarang ngapain aja Mbak? Udah balik dari Milan. Apa yang sedang siapin? Iya, sekarang lagi nyiapin karena yang kemarin itu kan pakai desain-desain yang dari khusus untuk Milan. Sekarang lagi diminta oleh agensi kita yang di New York, Flying Solo namanya, untuk menyiapkan desain-desain baru untuk dikirim ke sana dan dikurasi lagi. Dan biasanya itu akan di pick up dan dibawa oleh stylist dan di feature di magazines gitu, fashion magazines. Jadi justru kita tuh yang pengen tahu, Mbak Rara kan kemarin itu terlibat di Milan Fashion Week, dan saya rasa sih pastilah ya banyak banget fashion designer yang bisa terlibat di ajang bergengsi itu, gitu loh, ya kan? Nah, yang kita nih orang Indonesia pengen tahu sebenarnya gimana sih Mbak Rara bisa lolos dan bisa ikut sampai terlibat di ajang Milan Fashion Week itu? Apakah ada yang milih? Awal mulanya tuh gimana sih Mbak? Panjang ya ceritanya, nggak apa-apa ya. Banyak-banyak aja Mbak. Banyak aja ya. Jadi sebenarnya sebelum Milan itu awalnya sebenarnya dari saya ikut yang namanya NY Now. NY Now itu adalah B2B trade show. Lu tahu nggak NY Now? Enggak. New York. Oh, oke. Now. New York Now. Oh, New York Now. Ya, itu yang banyak stiker-stiker gitu. itu Tetap orang itu awam. di Javits Center. Nah, Oke. sebelumnya itu 2018-2019 saya ikut itu sebagai artisan. Ya. Nah, di NY Now itu ada beberapa bagian lah. Jadi ada yang udah brand yang udah established, tapi yang banyak dicari itu ada yang namanya artisan resource. Jadi dari semua negara itu kumpul di situ, dan buyer-buyer dari semua negara, international buyer termasuk buyer-buyer yang dari US itu akan nyari barang-barang di situ itu untuk buyers, jadi B2B. Ya. Nah, itu awalnya 2018-2019 dan saya independen ya, jadi saya Mandiri dong ya? Mandiri. Emang seneng ya mandiri ya. Jadi, Mandiri itu artinya everything is on me, jadi Okay. cost and everything. Okay. Jadi Nggak melekat ke siapapun. melekat ke satu institusi Okay. atau apapun ya, karena ya seperti itulah ya. Jadi ikut di situ, dan setelah itu COVID nih. 2020. Di situ sukses sih. Jadi yang bikin saya yakin akan desain saya itu karena ikut NY Now itu, dan ada di kejadiannya, nggak apa-apa ya ceritanya apa-apa panjang. dong. Jadi kejadiannya di situ semua buyer dan semua stylist dan kurator museum tuh ke situ. Nah, ujuk-ujuk datang kurator dari yang namanya Met Museum of Art Design, yang namanya Braina Pom. Dia datang terus dia lihat gitu. Terima kasih kembali gitu kan, from Indonesia. Itu yes gitu. Dia lihat-lihat nih semuanya. Dan saya waktu itu memang sengaja bawa semua, jadi ramai sekali kan, karena pengen tahu nih yang mana kan ya? belum tahu ya selera di New York itu seperti apa, tapi memang semuanya adalah contemporary. Terus dia ngelihat, dan kebetulan dia ngelihat terus aku nanya nih, yang mana nih yang disuka gitu, kira-kira yang mana nih. Terus dia lihat satu-satu, terus dia nunjukkan, that one gitu deh gitu. Nah, itu kalung yang pebbles yang kita bilang Uluwatu pebbles, jadi yang desainnya gede-gede dan warnanya tuh sangat vibrant. Terus dia selalu pakai kalung, brandnya selalu pakai kalung. Terus aku nanya dong, do you mind, kamu boleh nggak difoto pakai kalung? Oh ya, of course gitu. Dia buka kalungnya, terus dia pakai, terus aku pakai, terus ya udah gitu. Dari situ terus aku bilang, ya dia memberikan beberapa advice, dia tunjuk beberapa desain yang kira-kira bisa bagus untuk di develop. Nah, jadi dari situlah awalnya bahwa oh oke, desain ini nih yang cocok. Nah,
Terus tiba-tiba COVID dong gitu. Di stop lah. Tapi dari NY Now itu tetap ngundang untuk yang namanya digital. Digital exhibition. Jadi tetap ikut tuh selama COVID, tetap ikut. Nah, dalam kurun waktu itu ada yang namanya Flying Solo. Flying Solo itu adalah PR agency dan juga mereka yang ngumpulin independent designer yang kira-kira cocok dengan estetik mereka yang kontemporari. PR agency di bidang fashion aja? Iya, di bidang fashion, khusus untuk fashion. Mereka tuh, tapi mereka selain PR agency, mereka juga punya retail outlet dan mereka juga mengadakan runway show di New York. Di New York. Waktu itu masih di New York aja. Ya kan kita tahu dong kalau untuk runway show dan untuk fashion kotanya itu adalah ke New York dulu, terus Milan, London, terus Paris. Nah waktu itu dia cuman di New York. Nah dia lihat gitu selama waktu itu, terus dia ngirim email dan karena ya namanya juga nggak tahu ya, kirim email, would you like to join us gitu. Terus nah waktu itu karena masih COVID, ya udah aku cuekin aja. Ada tuh, makanya sering rajin-rajin cek email kan. Isi spam semua soalnya email gue. Betul. Nah tahun 2022 kalau nggak salah, udah bisa traveling lagi. Nah aku join lagi dong gitu lah NY Now gitu. Sabrina datang lagi nih. Terus dia nunjuk lagi. Oke. Terus gitu. Dia ingat. Terima kasih kembali. Terus gitu. Terus aku teringat lah dengan ini nih. Somehow ada tamu dan ada buyer yang mention mengenai Flying Solo gitu. Terus karena dia nanya, kamu udah punya agent belum? Enggak. Dia bilang, saya surprise banget kamu nggak punya agent gitu. Berani banget ikut pameran gitu kan. Dan ini barangnya tuh it's different gitu. Nah di tahun 2022 itu ada juga yang namanya dua ladies yang selalu pakai baju Issey Miyake dan pakai itu. Kok bisa lu tahu? Dia orang mana? Idiosyncratic fashionista. Aku nggak undang dong, yang undang tuh justru di sana dari Prancis kan gitu. Abis dari booth itu dia tiba-tiba ke booth kita gitu kan. Terus ngeliat, oh my god, katanya nggak tanpa aku bilang apa-apa dia langsung foto ceklek gini. Nah dari situ dia juga dan dia tuh selalu ikut event-eventnya Flying Solo gitu. Seperti itu. Jadi aku ya makin oke lah ya ini. Makin kan? Pede lah ya. Pede lah gitu kan. Terus ya udah datang kan ke mereka ininya retail store-nya itu di Soho. Di New York. Terus aku bawa ininya. Kebetulan waktu itu lagi musim New York Fashion Week. Jadi mereka semuanya director dan segala macam, Elizabeth dan segala macam itu sibuk. Yang ada tuh cuma SE-nya, jadi sales assistant aja. Terus jadi Mbak Rara itu datang ke Flying Solo karena orang-orang bilang aku ingat undangannya kan gitu. Terus aku bilang iya saya sebenarnya waktu itu diundang. Oh siapa namanya ini gini. Oke tapi mereka sibuk. Terus ya namanya harus persisten ya. Gimana dong saya ini gitu udah bawa dan saya nggak mau bawa semua lagi nih ke Jakarta gini. Tapi tunggu deh gini. Terus tiba-tiba ini ada email lagi nih untuk melihat email sekarang. Soalnya masuk di ini kan di handphone. Iya terus kan masuk di email aku lihat kamu available nggak buat interview gitu. Ya udah langsung di interview by phone. Abis itu disuruh bawa untuk dikurasi. Ya kita harus bercerita lah mengenai ini. Nah kebetulan yang kurasi itu nama dari produk aku tuh rata-rata kan yang mengenai Bali kan, karena terima kasih kembali Uluwatu gitu. Terus Ubud. Katanya saya pernah di ini Bali gini. Oke, alright gitu, dia langsung gitu. Kalian masuk katanya gitu kan. Terus directnya udah Bali itu luar biasa ya. Dan dari situ langsung ada undangan. Oke, kamu boleh masuk member kita Flying Solo gitu. Oh jadi itu as a member gitu ya? As a member gitu. Jadi wah
aduh seneng banget kan gitu. Nah itu belum ke runway show dan belum apa gitu. So ngomong lagi dong, ya namanya juga the power of manifest what you want gitu kan. Terus saya belum pernah ya ke New York Fashion Week. Oh kita kan lagi ada New York Fashion Week gitu kan. Udah kamu mau datang? Iya datang. Terus diundang lah datang ke New York Fashion Week-nya. Ketemu lagi sama tuh ladies itu. Hey katanya gitu. Terus katanya kamu ikut ya? Enggak, this time belum. Terus udah pakai ininya semua. Ya kalung-kalung dipakai semua. Oh my God, you should join us gini-gini. Nah udah balik dong ke Indonesia. Nah tiba-tiba itu barangnya belum ditinggal di New York? Udah ditinggal di New York dan Solo. langsung masuk di mereka tuh punya 2 showroom, satu untuk retail, satu untuk PR showroomnya. Yang untuk PR-nya itu adalah untuk di pick up sama stylist atau desainer untuk project mereka gitu, apapun itu gitu, termasuk fotografer dan biasanya sih itu untuk di feature gitu, dan harus ada beberapa yang ditaruh di situ atau di retail gitu. Nah nunggu dong kira-kira, soalnya si PR-nya udah bilang ya tunggu ya, ini kan memang tergantung lucknya juga atau apa, tapi desain, tapi dia udah ngasih tips kamu pokoknya yang heboh, yang ini dia udah taruh itu gitu. Begitu nggak kurang dari sebulan langsung di pick up gitu. Terus mereka seneng banget, dia bilang Indra barang kamu itu nggak ada yang di store, itu semuanya di pick up sama semua stylist gitu. Gitu, jadi mereka seneng kan gitu. Nah ya ada beberapa yang dipakai soalnya sama stylist, dipakai, jadi di feature di bazar L dan sebagainya lah gitu. Nah dari situ mereka ngeliat kan, terus dari ini di store di New York juga rata-rata yang datang itu kan orang-orang desain kan, dan internasional kan namanya juga daerah Soho gitu. Dan mereka selalu ada profilnya, mereka ngasih tahu yang beli ini, yang beli ini, dia mau ke Fashion Week loh, ini dia beli ini, kamu ini, seneng dong gitu kan. Nah tapi yang paling senengnya itu pas di 2023 aku bilang I wish kamu punya retail store di Paris, aku gitu. Terus dia bilang tunggu ya gitu. Ternyata mereka tuh udah in the process akan bikin Fashion Week, masuk di Fashion Week di Paris. Begitu udah confirm, mereka langsung kontak Indra, kamu ini masuk ikutan gitu. Wah seneng banget dong. Seneng banget kan, seneng banget itu kan. Ya udah namanya juga Paris ya, itu kan ya, kota. harus persisten gitu kan. Terus dia panjang banget ya ceritanya. Enggak, ini kita terpesona ya tuh. Mendengarkan sampai membayangkan di New Yorknya gimana suasananya. Mira tahu I don't like to talk about it, tapi ya ini kan harus namanya juga sharing. Nah dari situ kita ke Paris gitu. Kita sebenarnya maksudnya Indra gitu kan. sendiri hebat nggak sih gitu. lo? Nah di situ mereka bikin runway show-nya itu di namanya Galerie Bourbon itu sebelahnya L'Arc de Triomphe di ini di pusat gitu, di pusat kota gitu. Foto-foto nggak kemarin di Champs-Élysées, sebelahnya itu udah pas gitu. Di situ gedungnya kita bisa langsung lihat terus, terpesona dong gitu langsung kan. Bawalah seperti biasa kan harus karena produk kita adalah fashion accessories dan saya nggak clothing, jadi bawa semua gitu desain itu, dan dari situ stylist mereka akan pilih dan pasangin untuk kolaborasi dengan beberapa desainer gitu. Biasanya yang dipilih itu ada sekitar 40 sampai 70 desainer dan dari semua negara international designers, sampai kadang-kadang sampai 40-50 gitu ya. Nah, dicocokin gitu. Kepake semua. Gitu langsung gitu kan. Terus karena bawa banyak, sebenarnya harus beberapa look kan, 8 look, dipasangin terus gitu. Jadi aku sampai waktu itu ya alhamdulillahnya gitu. Jadi sampai
ini ikut final ini sampai 3 kali karena 3 desainer gitu, jadi sampai 3 desainer clothing karena yang kepake gitu. Memang harus pakai semua, tapi di Paris itu karena ada banyak desain, jadi itu dipakai oleh 3 desainer clothing dan ya dengan ini yang sama, cuman beda desainer atau macam-macam produk. Ada desainer Australia, desainer US, jadi kalungnya yang sama dipakai oleh 3 desainer. 8 look berbeda gitu. 8 look itu bisa misalnya ada kalungnya, ada tasnya gitu, ada topinya gitu. Dan ciri khasnya kita tuh selalu ya seperti itu kan, kelihatan bahwa itu adalah artisan work gitu. Jadi enggak barang yang diproduce mesin atau diproduce secara massal gitu kan. Gitu, very very limited seperti itu. Nah itu Paris kan, itu masih Fashion Week-nya. Terus tiba-tiba aku bilang, oh I wish you have selalu tetap ngomong you have a retail store here gitu. Tetap persisten gitu kan, I wish gitu. Dia buka dong retail store di Paris, itu dekat Louvre, di gedung yang namanya di Paris La Poste, gedung pos lama dan dijadiin tempat retail space. Ada hotel yang namanya Madame Ref juga, itu hotel terkenal di Paris. Kita sebelahnya, Flying Solo tuh sebelahnya. Dan Indra, kamu datang lagi gitu, ini peresmiannya ini dan desain kamu gitu kan. Peresmian tokonya gitu. Jadi kita ya sampai 2 kali waktu itu ke Paris, dan dengan sekarang barangnya udah ada di Paris gitu. Seperti itu. Jadi barangnya udah ada di New York, terus tuh di Paris tambah di Paris lagi. Seperti itu. Kagum aku tuh. Speechless kan lo ya. Baru Paris ya. Oke, ini belum selesai. Ini masih setengah perjalanan. Ini baru sampai Paris nih. Kita belum sampai Milan. Lalu Mbak. Nah, setelah itu mereka Paris gini-gini 2024 kemarin, awal 2024 di bulan Maret lah itu. Sebelumnya kan kita ikut juga di yang B2B di Jerman, di Frankfurt, yang namanya Ambiente, dan itu dipilih oleh badan dari UN dan juga dari Indonesia, ini Womenpreneur, terpilih juga. Ada 40 negara yang ikut dan cuman ada sekitar 10 yang dipilih. Kita ikut juga gitu ya di situ. Nah, jadi sebenarnya desainnya udah ada gitu kan. Terus Indra, ada Milan, kamu mau? Oh iya pastinya dong. Bukan lagi. Iya mau gitu. Berarti itu pas di Milan itu produknya tuh udah baru lagi, bukan sama dengan yang di Paris. Baru lagi dan bukan sama dengan yang New York berbeda juga dengan yang waktu di Frankfurt, agak beda gitu. Karena waktu itu langsung terinspirasi lah dengan yang aku bilang itu, yang awan dan kemudian yang pakis, furl, dan yang unfurl, tema kita itu gitu kan. Jadi mulai dari bulan April sampai sebelum September. Ke itu tuh asik dong, nggak kemana-mana gitu. Kamu kok di mana, di rumah aja gitu. Mbak Rara tuh buat sendiri, tau nggak sih lo? Yang kalau gue bayang ya temennya gini, kalau kemana nggak di rumah, padahal dia lagi nyiapin pameran di Milan, di Paris, di Iya. Luar biasa. Orang sih. mikirnya di rumah ngapain, doing nothing, padahal Sorry lagi ya. persiapan, sorry ya. Yeah, I like to work in silence and then just talk about it when udah checkmate gitu. Ya. Tapi ya, yang kita pengen tahu itu ya, apa yang buat Mbak Rara itu tahu mengenai bahwa ada yang namanya New York Now? Iya kan? Iya, sebenarnya kan selalu kan nggak semua, kita aja desainer, arsitek itu nggak tahu bahwa ada. Kalau aku tahu karena ya biasalah ya organisasi kayak HDI. Aku akhirnya tahu karena turis. Iya kan, jadi nggak semuanya itu tahu bahwa ada event A, ada event B, ada event C gitu loh. Iya, yang buat Mbak Rara tahu tuh apa?
sebelumnya kan aku di korporasi sih sebenarnya kan di Mastercard dan sering travel juga ke New York dan pernah ngelihat juga NY Now itu, dan mungkin ya sekali lagi gitu, one day gitu pengen ada produk di situ. Dan tahu juga sih dari beberapa informasi biasanya yang biasa makanya selalu lihat informasi sekarang juga udah sangat-sangat open ya, sangat semuanya ada di Instagram, di YouTube, tinggal nyari. Kita sebagai desainer harus misalnya what should I do gitu loh. Saya misalnya pengen kalau saya sebenarnya ambisinya adalah gimana saya supaya bisa establish access di international fashion world gitu loh. Karena dari desainnya juga ya dari NY Now dan sebagainya udah tahu kayak gini kan. Nah, kita tinggal lihat aja gitu loh. Kita buka di Google mungkin juga ada jadi informasi mengenai trade show. Pertama-tama adalah gimana cara kita memasarkan produk kita kan. Kalau udah dibikin kira-kira cocoknya di mana nih gitu. Misalnya kalau di Indonesia, kalau udah dibikin kira-kira di Indonesia misalnya mungkin Inacraft gitu, atau mungkin yang biasa diorganisasikan oleh Jakarta Fashion Week, atau yang biasa dari BI atau yayasan mana. Nah, mungkin ikut dari situ dulu gitu kan. Setelah kita juga begitu sih gitu, ikut di beberapa bazar gitu. Nah, kemudian kalau misalnya udah dari situ kan kita bisa kira-kira gauge kan, kira-kira produknya ini diminati oleh orang-orang internasional atau apa, misalnya kira-kira marketnya ke sini. Nah, kita cari tahu gitu loh, harus kemana gitu. Nah, biasanya kalau fashion accessories dan artisan itu kan selalu ya pusat dari fashion kan sebenarnya New York kan, di Milan, terus Paris, even Tokyo gitu. Di Jepang kita lagi berusaha sih di situ, dan sekarang di Dubai atau sekarang Saudi Arabia juga udah mulai gitu. Nah, kita melihat dari situ dulu gitu, dan ya langkahnya selalu baby step aja sih gitu, nggak langsung sekarang orang lihat kan langsung di sana. Sebenarnya kan semuanya harus berawal dari baby step, ikut ini dulu, ikut ini gitu. Dan nggak linear ya. Jadi maksudnya siapa sangka coba misalnya berawal dari B2B show di NY Now, kemudian di pick up oleh beberapa ini. Iya, jadi sebenarnya ada proses yang berdarah-darah juga. Berdarah-darah banget, dan berdarahnya tuh banget gitu, nggak cuma menetes tapi jos gitu ya. Tapi ya selain kalau cuma kita sekedar tahu, tapi menurut gue karakter ya mungkin ya. Kalau aku lihat karya-karya Mbak ini nih ya kayak terus ada di gambar itu kan ya, ini kalau teman-teman bisa lihat dipakai dengan bajunya orang lain ya, itu match aja gitu kan, meskipun kayak tidak menjatuhkan satu sama lain, tapi kayak emang bersama-sama gitu. Exactly right gitu loh, maksudnya karena sebenarnya saya ingin menciptakan sesuatu itu yang bisa di matchingin dengan yang mana aja, dan biasanya kerjasama itu harusnya antara clothing designer dan misalnya fashion accessories tuh harus eksis bersama, dan nggak ada yang saling menjatuhkan dan bersama-sama gitu. Jadi nggak ada yang dominan gitu. Saya lebih senang seperti itu gitu. Saling melengkapi ya. Saling melengkapi. Jadi nggak dominan harus ininya gitu. Karena yang lebih terlihat gitu. Iya gitu betul. Juga ya. Ya kalau misalnya outfit baju sendiri itu kalau nggak di styling dengan aksesoris itu kurang memperlihatkan, kalau menurut saya memperlihatkan your personality and your personal styling gitu loh. Jadi ya anyone can buy designer ini dari mana aja gitu, dipakai semua satu merek, tapi nggak kelihatan kan ini karakter dan your inner ini itu apa yang mau diekspresikan gitu. Nah, benar kan. Jadi dari message dari brand kita namanya kan terima kasih kembali. Saya ingin menciptakan sebenarnya bukan dari produknya sih, sebenarnya message-nya itu apa yang mau disampaikan. Message-nya adalah terima kasih kembali. Setiap hari marilah kita berterima kasih apapun itu, our blessings gitu kan. Semua orang dikasih blessings kan. Setiap hari kita daily gratitude
mindset. Tapi nggak berhenti di situ, nggak hanya oke, aku bersyukur, tapi do something about it gitu kan. Harus meaningful gitu. Nah, makanya sebenarnya kayak something from my soul gitu loh. Oh ini nih saya berterima kasih dari sini gitu loh, seperti itu, ngajak orang-orang lebih bersyukur, kontemplasi, karena dari desain itu rata-rata nature inspired kan. Ya karena masih panjang ya ceritanya, sebenarnya awalnya bukan dari aksesoris kan, dari belajar desain bunga dan tanaman. Jadi saya inspirasinya biasanya dari alam, dari bunga, dari itu, seperti itu sih. Nah itu ya, terima kasih kembalinya tuh B-nya tuh gede loh Mbak. Terima kasih kembali. Pakai capital. Yang lainnya huruf kecil. Nah itu kenapa Mbak? Sebenarnya untuk copyright dan untuk branding juga sangat-sangat dipikirkan. Jadi saya pengen brand yang seperti itu, message-nya adalah gratitude. Tapi kalau gratitude kayaknya brandnya seperti apa gitu, dan pengen Indonesia banget gitu. Tapi can be recognized by international audience kan. Ya terima kasih gitu. Oh iya, karena memang aku dari itu kembali ke Indonesia kan. Tadinya kan kerja di luar lah ya, jadi balik kembali gitu. Tapi kembali, oh iya B-nya gede gitu, karena memang inspirasinya waktu itu memang lagi vacation di Bali gini-gini, barang-barangnya itu juga itu banyak inspirasi dari situ, kayak Uluwatu, Ubud dan sebagainya. Nah itu B-nya gede, jadi bisa didaftarin gitu loh. Untuk ini ya, untuk apa, hak cipta tadi itu ya. Ya betul. Seru banget. Dan Betul, ini ya? emang karakternya Mbak Inkah dengan warna-warna yang semeriah dan segemerlap ini. Sebenarnya nggak juga sih ya. I'm a very low profile kind of. Tapi kalau untuk dress up orang dan yang ini, menurut saya ya warna-warna inilah yang bisa mengekspresikan Indonesia dan terima kasihnya itu gitu, dari itu, karena nature sendiri kan sangat colorful gitu. Jadi ada yang di tone down gitu, tetap ada balance-nya gitu. Jadi misalnya dan salah satu ciri khas kita selain dari warna adalah dari unexpected material. Jadi nggak bling bling, tapi ya dari itu lagi bersyukur kan, apapun yang ada. Jadi saya tuh nggak mencari harus begini, apa yang saya punya gitu, barang-barang itu. I do have this gitu kan, gitu. Jadi saya pakai gitu, dan unexpected gitu, karena memang interestnya tuh banyak sekali ya, senang ini gitu kan. Dan selalu pick up barang-barang itu berdasarkan di pick up aja, nanti suatu waktu akan dirangkai, karena perangkai bunga kan sebetulnya. Iya, Lu itu tau gak ada sih? benang merahnya di merangkai tadi ya. Lu tau gak sih? Jadi Mbak Rara itu kalau pergi kemana-mana ngelihat sesuatu yang nggak biasa, dia tuh beli, tau nggak? Dia beli, nggak tahu juga mau dibuat apa. Gitu ya. Tapi someday tiba-tiba lagi butuh meng-create sesuatu. Gue ingat ada ini. Gue ingat ada ini, lucu ya. Iya. Persiapan gitu Persiapan. ya. Tapi juga nggak tahu nanti disiapin buat apa gitu ya. Benar. Ntar aja gitu. Betul. Jadi kalau dulu kan masih kerja kan gitu. Waktu kerja kan selalu meluangkan waktu untuk yang lagi tuh saya selalu orangnya sangat curious ya. Dan harus selalu dipelajarin gitu. Jadi misalnya kalau misalnya ke Jepang, Tokyo, saya mesti belajar ikebana gitu. Belajarlah bunga ikebana gini, dan barang-barangnya kan lucu-lucu gitu kan. Nah itu dibeli aja, kumpulin. Suatu waktu, one day I will do this. Lu nggak lupa Mbak itu barangnya? Nggak lupa. Atau misalnya dulu seneng tahun umurnya scrapbook ya, masih inget nggak scrapbook kan gitu. Dulu belajar kan scrapbook kan, journaling gitu kan. Ceritanya sih pengen nulis apa gitu kan, journaling. Nah banyaklah itu barang-barang dekorasi, dekor gitu, kertas lah, apalah segala macam. Yang ditempel-tempel itu ya. Setiket-tiket biasanya. Nggak pernah gitu loh. Jadi karena warnanya atau karena apanya gitu. Dan itulah yang sangat membantu untuk produksi, karena
Saya tuh merangkai dan juga biasanya dibuat sendiri. Kalau misalnya nggak bisa buat sendiri, di kerjasama dengan artisan. Dan biasanya artisan untuk di Indonesia, kalau dikasih gambar, dan kebetulan memang saya nggak bisa gambar gitu, karena kan memang otodidak kan sebenarnya nggak sekolah desain. Saya tuh selalu bikin kayak mock-up-nya gitu, atau ada bayangan seperti ini nanti dirubah seperti ini. Nah, saya rubah dulu baru dikasih ke artisan, dan itu dari pengalaman nih ya, mungkin 3 kali ya, itu lebih cepat gitu ininya. Tiba di digambar ya dari kacung jadi mau aja. Udah mbak, udah jadi gitu kan. Senapa beda tahu saya hati itu kamu dia gitu bang, beda itu dekor. Ya tadinya udah begini kan, udah mbak gitu. Udah pesen nih kan waktu itu sampai berapa banyak banget kan. Ini instead of ini ada standnya, ini kayak komunikasi daunnya begini. Nah dari situ saya belajar gitu. Oke, saya mesti bikin sesuatu yang tangible, yang udah saya benar-benar bikin mock-up-nya seperti ini. Dan kadang-kadang sama warnanya apa-apanya, karena saya selalu bikin tuh nggak perfect kan. Berarti satu ya, bikinnya satu-satu. Oh kayak gini gitu. Kadang kami tanya, ini maksudnya? Ya ada maksudnya, bikin aja. Jangan banyak tanya. Tapi kalau udah jadi, oh begitu. Baru ke dia awalnya desainer, iya. Mbak sendiri itu bikin konsep gitu ya, itu butuh berapa lama? Mengkonsep itu dulu deh. Tergantung sih sebenarnya waktu diajarnya sih, karena kan tapi itu dari belajar desain bunga ya, desain bunga di Belanda, kemudian salah satu mentornya bilang dia ngajarin, karena dia tahu tuh aku nggak bisa gambar dan nggak bisa sketch, dia ngajarin, dia ngasih majalah, oke, let me know yang mana yang benar-benar pick up your interest gitu, kira-kira yang mana kamu suka. Bilang karena suka misalnya moss atau bunga atau apa, suka ini. Oke, ini kamu pakai misalnya gitu. Jadi dilihat dari warna, dari font, dari texture dan sebagainya. Nah, itu yang saya pakai gitu loh. Oke, saya suka ini. Misalnya karena suka awan. Awan diberani warnanya gini, bentuknya gini. Nah, itu yang saya pakai di produk. Dibikin dulu ininya, baru saya ini rangkai. Jadi biar nggak kemana-mana desainnya. Ya mana-mana juga harus ada sesuatu. It's not just like kan message kan gitu. Yang penting buat saya adalah message-nya, bukan nih masalah ini cantik, ini apa gitu loh. Menurut saya sebenarnya misinya sebenarnya lebih message-nya itu, misalnya kita mengenai awan, dari awan kan ada hujan, kemudian nourishing, ada bunga-bunganya. Jadi produk itu sebenarnya ada narasinya. Cerita penting itu sekarang. Tapi Gue dulu nih, ini kalau kayak fashion designer itu kan kadang dia bikin musiman ya, sesuai musim climate gitu. Ada summer, ada ini. Mbak Rara sendiri tuh ada itu ya mbak? ada sih Wah, itu waktunya. Kalau Milan itu lagi untuk misalnya lagi Autumn. fall winter, atau misalnya untuk spring summer gitu, ada saya tetap pakai itu gitu. Bikin dari warnanya agak kayak misalnya kalau desain yang di Paris itu kebetulan untuk spring summer, kalau Milan juga udah lihat kan itu vibrant warna-warnanya. Nah tapi begitu ke Milan agak ditondang sedikit di warna-warna itu, ada yang 1 atau 2 aja yang kelihatan ininya, dan lainnya itu di warnanya agak lebih disesuaikan. Tapi itu dari tiap negara tuh karakternya beda-beda ya mbak ya. Misalnya di New York, di Milan, di Paris, itu pun punya karakter masing-masing ya. Penggunanya, peminatnya terhadap desain, atau sama aja sebenarnya. Sebenarnya sama aja. Jadi di yang senang contemporary art biasanya pakemnya seperti
nggak etnik, nggak apa, atau walaupun misalnya nggak kontemporari, lagi lebih eklektik, jadi dengan bahan-bahan yang berbeda, dengan warna-warna ada seperti itu. Tapi desainnya sih sebenarnya ya kalau misalnya di Paris misalnya waktu itu warnanya lebih vibrant, tapi desainnya tuh lebih agak atas sedikit, nggak terlalu banyak yang menjuntai. Tapi kalau di Milan itu kan karena waktu lagi musim lagi poho atau apa, dan lebih disesuaikan sih. Kalau dari tiap apakah ini Mbak Rara tuh memproduksinya menyesuaikan dari permintaan. Oh ini mau show di Milan, oh ini mau show, atau sebenarnya Mbak Rara sendiri udah punya timing kayak gua setahun akan bikin 4 season, kalau dipanggil pakai yang ini, pakai yang ini. Sebenarnya sih selalu sih nggak tergantung ininya aja, mau dan interestnya lagi mungkin apa. Karena seniman udah mungkin digantung aja, belum jadi gitu, selalu begitu gitu. Jadi kalau begitu misalnya bilang nanti misalnya seperti misalnya aku Milan kan September, tapi dikasih tahunya tuh di bulan Maret April. Nah udah kira-kira udah ada di bayangannya sudah ada, tapi berubah sampai last minute juga kadang-kadangnya, sampai last minute kan masih gitu. Menurut Mbak Rara ya, perlu nggak sih institusi dari government gitu yang mendukung para desainer itu untuk go internasional? Kan karena kita kan tahu ya, Mbak Rara kan go internasionalnya tuh mandiri, ya kan, tanpa melekat kemana-mana. Tapi sebenarnya apakah akan menjadi lebih mudah kalau mereka mensupport, atau ya sama aja, atau gimana sih Mbak? Ada pandangan nggak sih? Tentunya pasti akan seharusnya sih akan lebih mudah ya, karena kan mereka biasanya sih institusi, apalagi dari government dan sebagainya, itu kan mereka kan banyak punya informasi kan, harusnya emang ya kan, harusnya jadi tahu lah kira-kira Harusnya. Iya, soalnya kalau bisa jadi, aku nggak tahu ya kalau apakah kalau dengan yang mandiri itu kan bisa sebebas kayak gue pengen kesini, gue mau tahu ini, jadi nggak ada larangan dan nggak ada syarat-syarat dan pemerintah gitu loh. Iya sebenarnya seperti itu, karena ya I started very late gitu kan, jadi nggak bisa nunggu kesempatan diberikan orang gitu loh, jadi I create my own path. Ya terus ya salah satu kenapa keluar dari kerja di korporasi kan karena memang pengen sesuatu, pengen freedom dan in control dari semua aspek kan. Umur berapa tuh keluar dari korporasi Mbak? Umur berapa ya? Aduh, udah tua deh pokoknya gitu. Tuh kan berarti ya jangan patah semangat maksudnya. Walaupun udah umur, You never know gitu loh. Just keep the passion, in your heart gitu, and apapun yang dilakukan, kayak misalnya waktu itu kerja sampai malam, tapi malam saya tetap ikut kursus desain merangkai bunga gitu, masih rajin. Itu waktu di corporate sebelumnya tuh benar-benar nggak ada sentuhan desainnya, atau corporate yang bersentuhan dengan desain juga? Kebetulan di bagian saya tuh sangat ini, karena bagian produk kan, dan bagian apa sih yang namanya franchise dan emerging payment. Jadi kita branding dipegang, dan misalnya semua desain kartu itu harus di-approve di bagian kita gitu, dan banyak sih. Dan produk itu kan product development juga ada, tetapi kan nggak ke seni gitu kan, ke yang Industri banget itu ya. lebih teknologi sama finance kan, seperti itu. Tapi prinsip-prinsipnya selalu ada kan, harus ada ininya, idenya, terus di planning dan sebagainya, baru eksekusi itu. Ya. Mungkin nggak sih untuk seorang fashion aksesoris ya, untuk pameran tunggal misalnya, apa dia harus melekat dengan baju gitu, atau sebenarnya bisa dipamerkan secara atau bisa sebenarnya. Sebelum saya ke fashion accessories yang benar-benar aksesoris yang bisa benar-benar dipakai, saya ke botanical ini dulu gitu, botanic wearable art, botanical. Jadi benar-benar
daun-daun apa-apa itu dipakai, dan itu awal mulanya juga sih di foto benar-benar tuh nggak gitu, dan masuk majalah apa ya, female atau apa kalau nggak salah, itu benar-benar hanya aksesorisnya aja gitu. Iya, yang ditonjolkan satu ya, jadi ada daun-daun gitu ya. Oh, itu ada juga ya pameran seperti itu ya? Ada Pameran ada seperti itu. Baru beranjak ke sini. Dan kayak misalnya brand-brand yang udah established pun juga mereka kan memang benar-benar hanya aksesorisnya aja yang ditonjolkan, walaupun misalnya contohnya misalnya Dior atau apa ya, mungkin sekarang Chanel juga situ gitu, lebih ke fine accessories gitu. Even Tiffany gitu, jadi benar-benar itu aja yang ditonjolkan gitu. Ya jadi ya one day. Iya, suatu ketika harus bikin yang tunggal gitu ya kan, bisa melihatkan produk. Ada website nggak sih atau apa yang bisa kita link atau teman-teman bisa lihat? Ada Instagram dan ada YouTube channel. Akunnya boleh di-spill? Terima kasih kembali. Dua-duanya, YouTube dan itunya. Terima kasih kembali, kan bisa di itu. Iya, nanti dilihatkan di sini. Dua-duanya ya, Instagram dan itu termasuk situ balik. Jadi itu history dari yang 2018 ada di situ. Ada di situ. Oke, yang boleh di scroll dan di Oke boy. Kebetulan dari untuk social media tuh strateginya adalah nggak terlalu menonjolkan produk, dan karena waktu itu juga masih fokus di B2B dan di luar ya gitu. Tapi terakhir kan kita udah ini juga ada juri contemporary juri exhibition di Museum Cemara 6 untuk di Indonesia. Jadi waktu 3 hari terus kita bikin acara styling, jadi ngundang VIP dan kita benar-benar style dan semua archive products itu ada di situ, yang ada pernah di New York, Paris dan Milan. Jadi penuh gitu ininya gitu, auditoriumnya ya gitu. Ini kebetulan nih hari ini pakai karyanya Mbak Rara. Ini apa mana? Tunjukkan. Biar orang lihat. Jadi maksudnya gini ya, style yang dimaksud sama Mbak Rara itu adalah ini baju nggak pakai apa-apa juga nggak masalah, tapi dengan cuman masih ini aja tuh jadi kelihatan lebih style aja. Kan? Ada sentuhan A-nya. Dan ada seremajirannya gitu, personal style-nya gitu. Lu gak rasa beda kan ada ini dan nggak ada ini? Coba teman-teman bisa di zoom. Seru banget. Ini juga saya kalau untuk style itu lebih banyak ke layeringnya juga gitu kan. Jadi misalnya kayak contohnya ceritanya gimana, ini gak ada awan kan sebenarnya, tahu? Iya sebenarnya awan. Oh gitu. Ini awan kan, illusionnya. Dan ini Bisa dibuka. saya buka. Ini bisa. Kerennya. Ini ceritanya awan ya teman. Ini awan ya kan? Oke. Iya toh. Dan kemudian di styling lah dengan ini semuanya. Ini juga awan. Ini juga air lah. Gitu. Jadi sebenarnya kalau di niche, tapi kalau nggak terlalu into your face juga bisa aja gitu. Jadi nggak terlalu fokus juga, tapi tetap ada kelihatan. Jadi kalau di layering kan juga jadi bagus. Orang tuh kan soalnya gini mikirnya, oh ini bajunya udah rame gitu loh, iya kan, mestinya kalau udah rame itu nggak perlu pakai apa-apa lagi, iya kan, tapi kan ternyata pakai apa-apa pun jadi ya masuk aja, nggak masalah. Jadi memang itu nggak secara ini langsung bisa. Biasanya makanya waktu personal styling itu oke, kira-kira orangnya kayak gimana ya gitu, terus dikasih tahu kira-kira kayak gini nyaman nggak. Yang penting kan pede ya, tapi nggak nyaman gitu kan. Nah tapi begitu dilihat, oh iya ya kok beda tapi tetap dia gitu. It's the do you gitu loh, but then ya seperti itu, tapi different. Ini Mbak Rara nih harus ngasih tip-tip ke pemirsa sebenarnya. Benar. Nggak usah sebenarnya sekarang aja. Iya, mungkin Mbak Rara bisa kasih tips lah ya, Buat permisa apa sih yang temen ya, temen sih lu
ya untuk dressing ada dengan stylingnya dengan aksesoris, mungkin ada bushnya. Sampai gue internasional tuh kita tuh harus gimana gitu. Pasti kan semuanya pengen. Ya the power of persistence. Kemudian yang saya selalu tekankan adalah be different gitu. Be detail ya, itu penting ya, supaya untuk dilihat tadi itu ya. Iya. Ya, jadi jangan sama. Kalau sama ngapain kita bikin lagi gitu. Untuk branding dan sebagainya itu I rather not do anything yang benar-benar semua orang bisa pakai sama, tapi something unique gitu loh. Ya memang senangnya seperti itu ya, tapi kan sekali lagi dengan harus bisa mencoba gitu, berani untuk mencoba gitu. Iya. Jadi orang tuh harus kelihatan karakternya, mengeluarkan karakternya sendiri, be different, persistent dan mencoba. ini beda. Oh ya, mencoba gitu kan. Bisa aksesoris itu genderless kan sebenarnya, bikin udah mulai genderless gitu. Misalnya contohnya kalau misalnya cowok yang nggak nyaman dengan pakai kalung, pakai ini, just a simple brooch akan udah kelihatan beda kan. T-shirt with just a simple ini kan udah beda kan gitu, dekat sesuai dengan karakter. Misalnya dengan Mira sendiri, tetap bold tetapi enggak itu your face, warnanya tetap warnanya ya, tapi tetap kelihatan kan gitu, seperti itu. Dengan warna dan desainnya akan kelihatan gitu, seperti itu. serem banget ya sih. Kan suka komen sama yang gue pakai tuh. Gue udah paling komen ya, tiba-tiba pakai apalah, pakai ini, Mir itu apa, Mir itu apa? Iya. Sudah kayak pengen tahu aja gitu. Iya betul. Berat nggak sih itu lo, Pak? Wah, no pain no gain. Hidup. Itu ada kalung yang kalau kadang-kadang ini berat tapi I wanna be different gitu, dan misalnya kalau pas di foto langsung statement gitu kan. Iya. Ya ada produk seperti itu, you don't wear it like daily dan dari pagi sampai malam gitu, tapi khusus untuk misalnya untuk foto session atau apa. Iya. Jadi di layering dan balik lagi ya, kayak di layering misalnya pattern on pattern itu juga bisa, misalnya gini dan seperti ada ininya motif ini tapi tetap senada, terus baru kalau misalnya nggak pakai aksesoris itu nggak kelihatan, nggak ada benang merahnya gitu. Tapi begitu masuk aksesoris baru oke, ternyata itu ya Bu. Menurut saya Justru kita Harus tanya. Mbak mau cerita nggak Mbak yang itu yang di katalog itu ini iya, jadi ini yang waktu di ini Milan di situ Mbak, yang di kamera situ. Di Milan itu fashion show-nya itu di Four Seasons. Ya, dan yang waktu di Four Seasons yang di Milan itu asistennya adalah kita. Selalu ada asisten. Pinya Mira datang dan tamu dari ITC Milan. Ini yang dipakai. Bajunya ini dari South Africa. Mirip batik ya, karena dia bilangnya sih print motif South Africa, tapi mirip batik. Tapi tetap masuk semuanya gitu kan. Dari stylingnya itu sekali lagi ya, misalnya. Ini sama ya Mbak ya, Milan juga ini ya? Milan, dan udah di pick up oleh majalah Fashion Week Milan. Terus masuk di YouTube channelnya, ada 2 YouTube channel fashion. Itu udah masuk di situ. Dan kemarin dapat info mereka akan mau feature brand kita khusus. Itu yang rame-rame ada, nanti katanya mudah-mudahan akhir tahun ada, ya mudah-mudahan aja. Kabar-kabarin Mbak. Iya. Kita di-update di Instagram dan di YouTube-nya. Iya. Terima kasih kembali. Terima kasih kembali. Oh, tadi belum jawab ya, ada website nggak ya? Iya. Nggak ada website. Semua sekarang Instagram Iya. sama YouTube.
karena saya selalu sebenarnya work in silence dulu, jadi fondasi itu harus kuat dulu karena website itu adalah rumah kan. Nah kalau misalnya ininya fondasinya belum kuat terus tiba-tiba ada rumah kan nanti rumahnya malah direnovasi terus gitu loh. Tunggu sampai this is I think the foundation is solid enough, then website can come later gitu, mungkin hopefully next year gitu. Ya. Lebih senangan mana Mbak, kerja di korporasi atau sebagai desainer gue yang jawab deh. Jelas ini ya. Iyalah. Kalau dari soulnya mungkin ini, tapi no money lah ya. Money come later. Money will come later. Ya, I hope so gitu kan. Money Maksudnya come the one day. patient gitu ya nggak sih? Ya, this is like for my soul gitu, dan it's investment for my soul gitu. Dan doing meaningful things lebih meaningful kan gitu. Jadi ya gitu. Tapi kalau korporasi itu juga tetap, maksudnya ada plus dan ininya kan, minusnya juga gitu. Tapi dengan di korporasi kan kita bisa menabung, networkingnya juga, dan kita tahu bagaimana membuat suatu produk, terus bisa go internasional. Itu juga sebenarnya dari fondasi dari korporasi juga kan gitu. Jadi seperti itu sih. Iya benar ya. Jadi apapun tuh emang harus dicoba dan dijalanin. Yang di depan mata dikerjain dulu aja gitu. Yang di depan mata dikerjain. Kadang yang di depan gak dikerjain, nyari-nyari yang lain kan gitu. Jadi yang depan mata, opportunity will not come twice katanya kan. Jadi apapun misalnya memang nggak sesuai gitu ya, tapi dikerjain aja dulu gitu. Lama-lama kan kalau tetap stay on the right path, you will get there somehow. Berarti itu memang suka gitu ya. Iya, kalau udah suka. Terima kasih kembali. Namanya itu catchy banget sih. Catchy banget, terima kasih kembali. Terima kasih kembali atas sharingnya. Ada yang mau disampaikan semuanya? Ini sangat benar-benar berbeda dari topik-topik kita sebelumnya, membahas gue terutama ya. Karena ini baru banget buat gue, ternyata begini. Dan aksesoris nggak harus yang bling-bling seperti Mbak yang tadi bilang gitu ya. Ternyata yang kayak gini ketika match dengan baju, wow, beda. Itu langsung different ya. Dari bahan kayak misalnya ini dari bahan wire yang upcycle gitu. Ya nggak perlu bling-bling memang sebenarnya. Mbak, ada yang mau disampaikan nggak Mbak? Apa ya, kayaknya sessionnya terima kasih kesempatannya. Untuk teman-teman apa yang mau disampaikan? Ya, the power of persistence, kemudian be different, terus sebelum memulai ada ilmunya, tahu what's your purpose, what's your why. Kayak misalnya saya, mungkin itu benar, mungkin itu salah, tapi contohnya terima kasih kembali karena ada message yang pengen disampaikan ya. Power of gratitude mindset and do something meaningful. Setelah itu ya baru don't be afraid to take just a baby step dulu gitu loh. Lama-lama akan ke sana gitu. Terima kasih banyak, terima kasih kembali. Sudah bisa sharing hari Senang ini. Bisa sharing. Buat kita dan tentu buat teman-teman juga yang di rumah. Baik, Mira udah cukup. Ya? Teman-teman terima kasih sudah menyimak pembicaraan kita hari ini. Obrolan kita pagi ini semoga bermanfaat dan kita ketemu di episode berikutnya. Bye. Bye.